Ketiga, yang ketiga yang bisa dapat warisan setengah adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Maaf kok lompat ya. Yang kedua adalah anak perempuan, albintu. Anak perempuannya mayit. Satu, syaratnya bisa dapat warisan anak perempuan mayit adalah yang pertama, jadi gampangnya gini. Ada dua kalimat di sini, syaratnya ada dua. Ada mulmu asibi wa huwa akhuha, ay ibnul mayit. Yang kedua ada musyarakah wa ukhtu ay bintun thaniyatul mayit. Jadi gini, syaratnya seorang anak perempuan bisa dapat warisan setengah itu adalah dia anak tunggal. Kayak maaf putrinya Ustadz Arif gitu loh. Anak tunggal syaratnya itu. Syaratnya anak tunggal. Jadi kalau di sini disebutkan ada mu'asibi, enggak ada anak laki-laki yang bisa mengasobahkan. Anak laki-laki yang bisa enggak ada orang laki-laki yang bisa mengasobahkan. Orang laki-laki yang bisa mengasobahkan perempuan adalah orang laki-laki yang sederajat sama anak perempuan itu. Jadi setiap perempuan itu punya mu'asib. Kecuali ibu gitu ya, nenek dan seterusnya. Selain itu punya mu'asib semua. Istri, ibu dan seterusnya ke atas. Selain itu punya mu'asib semua. Mu'asib itu laki-laki yang bisa membuat orang perempuan itu jadi asobah. Seorang anak perempuan, mu'asibnya adalah anak laki-laki. Jadi saudaranya, saudara kandung gitu ya. Satu syaratnya, seorang anak perempuan bisa dapat warisan kalau enggak ada mu'asib, kalau enggak ada saudara laki-laki. Kalau punya saudara laki-laki, enggak jadi dapat setengah dia. Tapi ngambil bagian asobah bareng-bareng sama anak laki-laki. Saudara ya. Saudara ya anaknya sama anaknya mayit gitu ya. Baik seayah seibu maupun saudara seayah gitu ya. Pokoknya saudara laki-laki. Kemudian yang kedua ada musyarakah. Enggak ada perempuan yang sama. Perempuan yang sama maksudnya adalah saudari. Jadi mayit enggak punya anak perempuan yang lain. Enggak punya saudari. Jadi betul-betul anak tunggal yang bisa dapat warisan itu. Anak perempuan yang bisa dapat warisan adalah anak perempuan tunggal. Enggak punya saudara laki-laki, enggak punya saudari perempuan. Kalau punya saudara laki-laki jadi mu'asib dia. Jadi waris asobah bareng-bareng sama anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan yang lain, berarti kan dua anak perempuannya. Enggak setengah bagiannya, tapi 2/3. Syaratnya 2 ya. Kemudian yang ketiga, yang bisa dapat warisan adalah, warisan setengah adalah perempuan lagi, bintul ibni. Anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-lakinya mayit, cucu perempuan gitu ya. Syarat yang pertama seorang cucu perempuan bisa dapat warisan adalah yang pertama sama adamul mu'asib, enggak punya laki-laki yang mengasobahkan. Yang mengasobahkan cucu perempuan adalah cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki enggak jadi setengah. Mengasobah dengan cucu laki-laki itu. Yang kedua, adamul musyarakah, sama dengan syarat bintun ya, enggak ada perempuan yang sama. Perempuan yang sama dengan cucu perempuan ya, cucu perempuan yang lain. Kalau cucu perempuan lain juga enggak jadi dapat setengah. Kemudian yang ketiga, enggak ada anak mayit, enggak ada anaknya mayit laki-laki yang kedudukannya lebih tinggi dari dia. Maksudnya begini, ini kan lagi ngomong cucu perempuan. Kalau ada anak laki-laki ya gak jadi dapat warisan, terhalang dia. Gak ada anak laki-laki. Bisa jadi juga begini, dalam kitab-kitab faraid wa in nazalat gitu kan. Ini yang bisa dapat warisan itu adalah setengah, ini bicara yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan terus ke bawah, buyut perempuan dari anak laki-laki. Jadi mayit punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, punya buyut perempuan. Ini bisa dapat setengah. Syaratnya ya sama, enggak ada mu'asib, enggak ada perempuan yang sederajat dengan dia, dan enggak ada laki-laki lain yang
lebih tinggi derajatnya dari dia. Nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki. Ini kan yang mau dapatkan, yang mau dapat buyut perempuan kan. Kalau ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki nggak dapat warisan dia. Ini syarat yang ketiga, adamul far'i al-warithi al-a'la. Nggak ada anak laki-laki yang bisa mewaris yang posisinya lebih tinggi atau lebih dekat kepada mayit dari si perempuan ini. Jadi semakin jauh dari mayit semakin panjang syaratnya. Yang keempat yang dapat setengah adalah saudari kandung. Syaratnya ada 4. Ada muasib. Ini saudari kandungnya mayit ini ya, saudari kandung, bukan anak sekarang ini. Ini ngomong hawashin nasab, nasab ke samping. Enggak ada syaratnya, enggak ada muasib. Laki-laki yang mengasobahkan. Siapa laki-laki yang mengasobahkan saudarinya mayit? Ya, saudaranya mayit, saudara laki-laki. Yang kedua ada amul musyarokah. Enggak ada saudari perempuan yang sama. Jadi benar-benar saudari tunggalnya mayit. Enggak punya saudara, enggak punya saudari lagi. Yang ketiga syaratnya enggak punya mayit yang meninggal. Mayit yang meninggal. Orang yang meninggal, mayit meninggal, kasihan. Orang yang meninggal itu enggak punya anak. Enggak punya anak laki-laki. Yang keempat enggak punya ayah. Syaratnya ada 4 panjang. Sulit untuk dapat bagian ini. Saudari perempuannya mayit itu nggak mau dapat setengah itu, dia harus sendirian. Saudari ya, saudari tunggal, nggak punya saudara. Yang kedua nggak punya saudari. Yang ketiga mayitnya yang meninggal nggak punya anak laki-laki. Kemudian yang meninggal mayitnya udah nggak punya ayah. Berat. Yang terakhir semakin berat lagi adalah saudari seayah. Saudari seayah itu saudari seayah itu ya seayah, beda ibu gitu ya. Syaratnya semakin panjang lagi nih. Yang 4 tadi syaratnya, syarat yang keempat itu ya. Ditambah lagi, inilah seandainya diurut itu begini. Jadi ada muasib, enggak ada saudara seayah. Yang ketiga, yang kedua enggak ada saudari perempuan seayah gitu ya. Kemudian yang ketiga enggak ada anaknya mayit. Yang keempat enggak ada ayahnya mayit. Persiskan dengan atas tadi. Yang kelima adamul asyiko wa syaqaiq. Mayitnya enggak punya saudari atau saudara kandung. Ini kali ngomong saudari seayah. Saudari seayah kalah dengan saudari kandung. Saudara seayah sama dengan saudara kandung. Kalau saudara kandung kan ya seayah seibu. Kalau ada seayah seibu, saudari seayah gak dapat apa-apa, terhalang. Ini tiga ini ya, 5 orang yang dapat warisan dari bagian setengah. Seandainya kita bertatap muka akan lebih mudah. Dan saya nggak bisa menjelaskan sekarang supaya nggak lebih panjang. Mudah-mudahan di lain waktu bisa saya kirim tentang hitungannya. Tadinya saya kira bisa sampai ke hitungan. Terima kasih.